Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradi. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini, serta insyaallah mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kita sebagai umatnya yang akan diberikan syafaatul utmanya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebagai bahan renungan kita, sebagai bahan peringatan kita untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kita dengan mengetengahkan Al-Qur'anul Karim, surat yang di dalam Al-Qur'an tercatat sebagai surat yang ke-107 yang sering kita kenal dengan nama Quran surat Al-Ma'un. Hafal boten? Bu, hafal boten? Insya Allah ya, insya Allah. Sering kita dengar Quran surat Al-Ma'un. Quran surat Al-Ma'un diurutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam nasnya itu tercantum pada posisi Quran nomor 107, di mana Allah katakan dalam firman-Nya tersebut, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din ila akhir ayat. Ini Al-Qur'anul Karim, Quran surat Al-Ma'un ini kalau kita baca sepintas maknanya biasa saja. Tetapi kalau kita telisik maknanya yang terkandung di dalamnya, Allah Karim Muhammad Rasulullah, ternyata maknanya Allah memperingatkan kita, Allah mengingatkan kita, sekaligus Allah mengancam kepada kita. Di ayat yang pertama Allah katakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Napa kan artinya niku?
Aro'aita, apakah sirweru, ya kan? Aro'aita alladzi, yakni wong kathah, wong-wong biddi yukadzibu, kang bohong biddi, di dalam menjalankan syariat agama. Na'udzu billah summa na'udzu billah min dzalik. Allah katakan dalam firman-Nya tersebut, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Kelihatannya sepele itu ayat, padahal arti di dalamnya sangat-sangat dalam, sangat-sangat mendasar. Allah sampai bertanya, Allah sampai mengungkapkan, tahu tidak kamu siapa pendusta agama? Kalau sudah dikatakan pendusta agama, Allah ingin menunjukkan berarti adabnya, berarti dosanya sangat dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billah summa na'udzu billah min dzalik. Dosa yang akan ditanggung oleh yang mendustakan agama menurut Quran surat Al-Ma'un ini pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang mendustakan agama tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dalam Quran surat Al-Ma'un tadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama yang siksanya, yang adabnya, yang dosanya akan ditanggung oleh manusia itu? Yang pertama, dia akan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kalau hidup sudah jauh dari petunjuk Allah, sudah susah meneruskan hidupnya. Summa qasat qulubuhum, hatinya sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam firman-Nya Quran surat As-Saff, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Jelas Allah katakan, kalau orang sudah berdusta terhadap agamanya, maka Allah tidak akan beri petunjuk. Dia fasih baca Quran, dia hafal Al-Quran, dia tahu rukun Islam, dia tahu rukun iman, dia tahu hak dan kewajiban, dia tahu apa yang dilarang, tetapi karena tidak diberikan petunjuk oleh Allah, maka orang yang mendustakan agama Allah, dia akan tersesat karena dijauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kan kata sing pripun sih sing boten ayo sing boten antuk petunjuk sing Allah niku, misalkan nanti ayat ke bawahnya ada, dia ilmunya ada, dia badannya sehat, dia rezekinya ada, Allah perintahkan ibadah, dia tetap tidak akan menuju kepada ibadah. Kenapa? Karena jauh dari hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan tadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin tadi, yakni yang pertama, orang yang mendustakan agama itu tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang sudah divonis oleh Allah sebagai pendusta agama, dia tidak akan beruntung kehidupannya. Kalau dia sudah mendustai agama, maka dia tidak akan beruntung dalam kehidupannya. Ini Allah cantumkan dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-116. Jelas Allah katakan di situ bahwa kalau kita mendustai dalam beragama, maka kita akan
dijauhkan dari kehidupan yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan yang paling tinggi adabnya, yang paling dahsyat siksanya, orang yang mendustai agama akan Allah masukkan ke dalam neraka yang namanya neraka ladha. Sampun mireng dereng Kang Haji neraka ladha niku. Pripun? Nggih sinten saos jenengan. Masya Allah. Orang yang mendustakan agama yang dicantumkan dalam Quran surat Al-Ma'un tadi, Allah ancam akan dimasukkan ke dalam neraka ladha. Pak Haji Ujang, neraka ladha itu apa sih? Neraka ladha itu neraka yang apinya berkobar-kobar. Itu neraka ladha. Yang kalau badan manusia dimasukkan ke dalam neraka ladha, dia akan hancur lebur, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah, dimasukkan lagi oleh Allah sebelum dosanya habis. Itu adalah neraka ladha. Coba kalau ibu-ibu tuh lagi memangan di warung Padang, wenten, coba sih udah mangane karo sambal ladha. Elok nggih? Sering sambal ladha coba ini. Niku asal kalimatnya itu dari neraka ladha. Panas ning mulut. Maka bayangannya yang namanya neraka ladha itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mendustakan agama. Banyak neraka itu kan Kang Budin ya. Ada neraka apa? Hawiyah, ada neraka Jahim, ada neraka Wail, ada neraka Sa'ir, ada neraka Syakor. Siapa yang mau masuk ke dalam neraka? Mungkin keren Pak. Ini jaman ini. Masya Allah. Allah ancam macam-macam ini kok sing arane neraka. Salah satunya ada neraka ladha. Dia diperuntukkan bagi pendusta agama. Ada neraka itu neraka Hawiyah. Orang yang suka mengurangi timbangan maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Hawiyah. Ngurangi timbangan pripun Pak Haji jebene. Misalkan zaman sengen mah wenten timbangan lagi jual kapuk. Kapuk saos lah sing enteng. Jual kapuk tumbas 2 kilo, teh 2 kilo. Boten uring sampun dikasih bandul niku sing sebelah niku. Niku arane sing ngurangi timbangan. Makanya kenapa kalau kita bayar zakat fitrah katanya, ingat masih kalau Abah almarhum Abah Tibi bilang harus muncus. Kenapa itu harus muncus? Jangan sampai kita berkurang ketika memberikannya. Maknanya apa? Kalau kita dalam muasyarah, dalam kehidupan, maka ketika melakukan sesuatu jangan sampai kurang, lebih baik dilebihkan. Kenapa? Coba sing jualan iwak ta, sing jualan kacang ta, sing jualan apa saos? Ya misalkan 2 kilo kurang niku setengah onta, maka niku bagiannya kata Allah neraka hawiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu neraka hawiyah. Wenten malih CP para ulama, wenten malih neraka syair. Neraka syair kanggo sinten niku? Kangge wong sing hartane lebak-libuk. Bro dijuru, bro dipantau, ngelayah ke tengah imah. Artinya banyak. PCC kuota, ning tabungan wenten, ning deposito wenten. Tapi yang bersangkutan tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia bagiannya neraka syair. Masya Allah. Wenten lapisan nih. Koten malih sereng surga ke wenten lapisan-lapisannya kemudian wenten neraka Jannatul Naim, wenten malih Jannatul Firdaus,
Wonten malih terus puncaknya kenikmatan surga adalah surga Firdaus. Nah, kalau dahsyatnya siksa, yakni Allah katakan neraka jahanam. Bagi siapa neraka jahanam? Bagi orang kafir dan orang Islam yang dia lagi hidup, yang mempunyai dosa tetapi tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagiannya neraka jahanam. Yang kita bahas dalam Quran surat Al-Maun, Allah katakan yang mendustakan agama akan Allah masukkan ke dalam neraka ladha. Apa itu neraka ladha? Dikatakan dalam firman Allah yang lain, yakni Quran surat Al-Lail ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini bagian bagi orang-orang yang sudah dicap oleh Allah, disestempel. Ya stempel Allah malain lamun kula sedanten nggih wonten wong nyilih picis ting kula misalkan barang jere datang ke saya, coba si Pak Haji Ujang pinjam duit berapa, saya 1 miliar misalkan, nggak lama kok, paling juga 1 bulan misalkan, dalam 1 bulan ternyata 1 bulan nggak dibalikan, 1 bulan lagi nggak dibalikan, sampai setahun nggak dibalikan. Apa stempel kita terhadap orang yang bersangkutan? Tukang bohong. Yes. Mau nggak kita kalau dia datang lagi mau pinjam ke kita? Tidak akan mau. Begitupun Allah sudah stempel yang mendusta agama, kalau sudah Allah cap, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka ladha. Di mana firman-Nya Allah katakan, wa andarutukum narun talaqqa. Apa jelas katakan dalam Quran surat Al-Lail ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Maka kami peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Allah katakan, silakan mungkin datang neng griya dibuka malih mungkin iki surat Al-Lail benten. Allah katakan di sana, fa'anzartukum naran talaqqa. Allah katakan, maka kami sudah memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illa asqa. Allah katakan, tidak ada yang pantas masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka. Siapa ya orang yang paling celaka? Ayat berikutnya Allah katakan, alladzi kadzdzaba wa tawalla, yakni mereka-mereka yang mendustakan agama. Jelas Allah katakan. Maka kalau begitu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama, yang Allah ancam akan Allah masukkan ke dalam neraka ladha? Ini yang Allah katakan, mereka lah yang mendustakan agama. Pak Haji Ujang, siapa yang mendustakan agama itu? Perilakunya apa? Amaliyahnya apa? Apa yang dia lakukan sampai dia disebut oleh Allah sebagai pendusta agama? Maka ayat yang berikutnya Allah katakan, apa ayat berikutnya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin jelas satu yang dikatakan dengan pendusta agama, yang diancam dengan neraka ladha. Yang pertama, padzalikal ladzi yad'un yatim. Sikap yang pertama, perbuatan yang pertama yang termasuk dalam kategori orang yang mendustakan agama, yang akan dimasukkan ke dalam neraka ladha adalah padzalikal ladzi yad'ul yatim, yakni yang pertama mereka yang suka menghardik anak yatim. Masya Allah. Ternyata kadang-kadang boten kerasa kan ya, namun wenten si bocah yatim, tapi kadang-kadang bandel yang dia suka
Bener aja ngeselin itu wenten saos. Niku sampun sunatullah. Kenapa? Karena di situ gudang pahala. Kalau kita berbaik kepada yang bersangkutan, itu sudah sunatullah. Bahkan Rasulullah dihikayatkan saking sayangnya terhadap anak yatim. Kalau Rasulullah mau berangkat sholat ke masjid, lalu kemudian di tengah jalan wenten anak yatim, maka Rasulullah tidak akan jalan dulu ke masjid sebelum mengurus itu anak yatim. Diceritakan tapi memang dalam bahasa Sunda. Kanjeng Nabi ngajamin ke anak yatim. Rasulullah itu betul-betul menjamin terhadap anak yatim. Rasul mau berangkat sholat Idul Fitri, tiba-tiba di tengah jalan ada anak yatim sedang menangis sedih. Rasulullah sedang jalan tidak jadi berangkat ke masjidnya. Rasul ambil itu anak yatim, dibawa dulu pulang, dimandikan dulu, dikasih makan dulu, lalu digendong dibawa ke masjid untuk sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gambaran Rasul. Makanya diancam oleh Allah dalam Quran surat Al-Maun, orang yang suka menghardik anak yatim maka dia dicap dengan pendusta agama. Masya Allah. Ini jelas Allah katakan dalam firman-Nya, begitu jelas, ya. Muncul pertanyaan, Pak Haji Ujang, jere Kang Pudinku. Nah, Kang Pudin, kita ge bapak kita geus mati. Lah kita ge anak yatim ge, ya koten. Pripun ge? Lima koten kok. Pripun? Samun kawakan. Koten. Jadi dede yatim malih koten ge. Lalu siapa yang dikatakan anak yatim oleh Rasulullah dan Al-Quran ini? Itu kan? Siapa nih dia yang dikatakan anak yatim itu? Di sana maknanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut sebuah hadis dan menurut pendapat para ulama dikatakan, ya, yang namanya yatim itu adalah al-yatima bi annahu man mata abuhu wa huwa dunul bulugh. Yang dinamakan anak yatim itu yakni anak-anak yang ditinggal meninggal oleh bapaknya dan dia belum dalam keadaan balik, itu yatim. Jadi lamun wis kumisan anaknya wis papat, nggih, bapaknya sampun ninggal ngaku-ngaku anak yatim suwepak pisan semua. Nggih. Nggih. Enak bae wenten santunan anak yatim piatu cepene. Wenten bingkisan ke barang sing tege bapak-bapak umure wis 60 tahun ngaku-ngaku pulane sampun boten wenten bapane. Masya Allah. Dewi makote karena cepe Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya yatim itu al yatimu man mata abuhu wa huwa dunul bulugh. Lalu dilanjut dalam hadisnya itu la yutma ba'da ikhtilam. Ya. Tidak disebut yatim juga kalau dia sudah ihtilam. Ihtilam itu apa? Ihtilam itu adalah sudah mimpi atau dalam bahasa fikihnya mah sudah keluar air mani, itu udah ihtilam. Walaupun dia usianya baru 9 tahun, orang tuanya tidak ada, kalau dia sudah menikah maka dia sudah tidak dikatakan yatim lagi. Apa artinya? Maka nanti akan ada banyak hukum yang berkaitan di dalamnya. Masya Allah, ini maknanya, ya. Jadi kalau kita menghardik anak yatim, Rasulullah Allah katakan dalam firman-Nya, dia adalah pendusta agama yang siksanya nanti di akhirat akan Allah masukkan ke dalam neraka ladha. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu kata Rasulullah, yang namanya yatim itu adalah anak yang ditinggal oleh bapaknya yang mana dia belum
balik, karena batasnya adalah la yutma ba'da ihtilam. Tidak disebut yatim kalau dia sudah ihtilam. Ini namanya sudah terkena hukum syariat. Kalau anak sudah ihtilam, berarti dia sudah wajib melaksanakan hukum-hukum syara. Wajib sholat, wajib ngaji, wajib puasa, wajib haji, semua dia sudah taklif, kena hukum mukallaf kalau sudah ihtilam. Ya, artinya sudah balik lah. Kan kalau balik itu bisa ditandai dengan kalau perempuan usia berapa, Bu? Usianya perempuan misalkan sudah haid, itu tanda balik. Kalau laki-laki berumur 15 tahun itu ya. Kalau perempuan umumnya menurut Imam Syafi'i itu 9 tahun itu sudah balik. Maka kalau mereka sudah tidak sholat, mereka tidak menjaga hukum-hukum syariat, karena mereka sudah balik, maka dosanya sudah ditanggung oleh yang bersangkutan. Tapi kalau kita punya anak belum balik, dia tidak melaksanakan syariat agama, dia belum berdosa, tetapi orang tuanya yang berdosa. Contohnya bagaimana Pak Haji Ujang? Anak kita baru berumur 7 tahun, tetapi tidak pernah belajar sholat. Kita tidak mengajarinya, maka yang bersangkutan tidak dosa. Yang dosa siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hikayat, ada orang tua mau masuk surga ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena anaknya menggugat. Yang benar Pak Haji Ujang, diriwayatkan oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj, digambarkan oleh Allah ada sepasang suami istri sudah beres hisab mau masuk ke dalam surga, dari belakang ada anak yang manggil-manggil kepada Allah, "Ya Rob, tahan dulu tuh Pak Haji Ujang, tahan dulu sama istrinya." Kenapa kata Allah? Dia kan bapakmu sama ibumu. Kata Allah ke anak tadi, "Betul ya Rob, dia soleh, dia taat kepadamu, betul dia taat. Dia juga betul, saya bajunya dicukupkan, pakaiannya dicukupkan, makannya dicukupkan, tetapi ketika saya tidak sholat, tidak pernah memerintahkannya. Saya tidak ngaji, tidak pernah memerintahkannya. Maka maksiat saya karena perantaraan orang tua saya." Naudzubillah, balik lagi tuh Pak, dihisab dulu, kita disiksa dulu ya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, subhanallahi min dzalik. Maksudnya apa? Kalau dia belum ihtilam, dia belum balik, maka dia dosanya terhadap kita. Pak Jojang, kalau saya punya anak sekarang sudah tua, terus dianya sekarang tidak sholat, dianya sudah balik, dosa enggak saya? Tidak berdosa. Dan berdosa itu adalah salahnya kita tidak mendidik semasa dia masih kecil. Itu maknanya. Na'udzubillah, subhanallahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jelas di situ, ya. Jadi tanda yang pertama yang dikatakan dengan pendusta agama itu adalah orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Masya Allah, jelas. Siapa anak yatim? Yakni anak yang ditinggal orang tuanya, terutama bapaknya, dan dia belum dalam keadaan balik. Berbeda Bu ya, kalau ditinggal sama ibunya mah itu tidak ada hukum yatim. Jangan salah, yang disebut yatim itu kalau dia ditinggal meninggal oleh bapaknya. Kalau ditinggal sama ibunya tidak. Bang prepon je, bapaknya lu ngecekap kayak Bang Toyib. Ibunya ninggal mah iya biasanya mau kotor. Na'udzubillah, subhanallahi min dzalik. Mudah-mudahan dihindarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak fadilah, banyak keutamaan. Sampai kenapa sih Allah begitu keras mengancam orang yang suka menghardik anak yatim? Karena ini di bulan apa? Ini bulan apa, Bu? Ini bulan Rabiul
awal. Maka disinilah ditingkatkan di bulan Rabiul Awal, karena Rasulullah dilahirkan di bulan-bulan ini. Maka kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui perbuatan-perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan bagaimana kita bersikap baik terhadap anak yatim, karena banyak fadilahnya. Yang pertama, fadilah dari orang yang senantiasa baik terhadap anak yatim, apalagi memelihara anak yatim. Yang pertama, Rasulullah katakan akan melembutkan hati yang keras. Lamun kula hati yang keras itu bagaimana sih, Pak? Di situ ada pengajian boten teke, di sini ada pengajian boten rau, di sana ada pengajian enggak datang, di situ ada pengajian lagi boten teke. Itu adalah qasat qulubuhum. Itu namanya kata Rasulullah keras hatinya. Matat qulubuhum, mati hatinya. Ya, mati hatinya. Kenapa? Kalau orang sudah keras hatinya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan senantiasa mengasihi, menyayangi, terutama mengusap kepala anak yatim. Anak yatim itu dielus. Lah Ustaz, jangan elus jengul, jangan. Itu mah justru itu yang berdosa. Dielus yang benar, dielus. Iki musir ya buandelah sih. Masya Allah. Awalnya makai iya dilus orang jadi dengulakan. Nah niku perbuatan sama yang masuk dalam kategori menghardik anak yatim. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sebuah hadisnya, anna rajulan syaka ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam qaswatun qalbu. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan tentang keras hatinya. Kalau keras hati itu beda dengan keras kepala. Keras hati kadang-kadang kalau bahasa Cigadingin apa itu Kang Murji? Bebel kayak gitu ya, keras hati itu ya. Boten pripun ya bahasanya? Keras hati gitu, keras hatinya. Nah, kayak ini kok kecepatan mampu. Susah pokoknya. Wenten napa-napa gitu, susah. Wonten ya. Maknanya apa? Kalau dia merasa keras hatinya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amsahu ra'sul yatim. Maka eluslah, usaplah kepala anak yatim. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dijelaskan. Ternyata mengusap kepala anak yatim itu bisa melembutkan hati yang keras. Maka kalau kita ingin memperbaiki hubungan dengan Allah agar kita mudah untuk taat kepada Allah, mudah untuk baca Quran, mudah untuk datang ke masjid, mudah untuk sholat berjamaah, mudah untuk tilawatil Quran, maka perbanyaklah mengelus kepala anak-anak yatim. Salah satunya ini. Karena begitu kerasnya orang yang menghardik anak yatim. Masya Allah. Masih wenten PRT waktu saya aler ge. Wong tempene sayat gede rong ge. Ya, kemudian ya. Masya Allah. Nih, tuh. Lalu yang kedua, fadilah dari memelihara anak yatim, menyayangi anak yatim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah senyata-nyatanya, sebaik-baiknya keluarga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ternyata Allah sudah katakan seperti ini. Dari mana ini hadisnya? Rasulullah dari Abu Hurairah, riwayat Ibnu Majah mengatakan, khairu baitin, bagus-bagusnya rumah, bil muslimina, bagi orang-orang yang beragama Islam, baitun, yaitu rumah, fihi yatimun, yang ada di dalamnya anak yatim, yuhsanu ilaihi, dan dia bersikap baik terhadap anak yatim tersebut. Rasulullah lanjutkan, wasarru baiti, dan paling jeleknya keluarga, bil muslimina, bagi orang-orang
orang yang mengaku beragama Islam, baitun yakni keluarga atau rumah, fihi yang ada di dalamnya yatimun anak yatim, yusa'u ilaihi dia bersikap kasar, dia tidak pernah ramah, dia senantiasa menghardik anak yatim itu. Masya Allah, jelas saya di sini fadilahnya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan begitu utamanya menyantuni anak yatim, Rasulullah katakan ana wa kafilul yatima fil jannati hakadha. Rasulullah wa asyara sambil isyarat dengan kedua jarinya. Kalau kita jari apa ini namanya? Jari yang tinggi dengan jari telunjuk. Ini maknanya apa? Dekat, tidak terpisahkan. Rasul katakan, ana Rasulullah wa kafilul yatim, dan orang-orang yang senantiasa menyayangi anak yatim fil jannati hakada, di dalam surga bagaikan kedua jari ini. Maknanya apa? Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan jauh. Masya Allah, ini fadilahnya, ini keutamaannya. Maka yang pertama Rasulullah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, orang yang dikatakan dengan pendusta agama adalah orang-orang yang suka menghardik atau bersikap tidak baik terhadap anak-anak yatim. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada di sekitar kita, yuk mari kita sayangi dalam kemampuan kita seadanya kita. Minimal mau berangkat Jumatan ada anak yatim dielus kepalanya, maka itu akan melembutkan hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wenten sing ayo ditaken katuran. Nggih katuran. Waalaikumsalam. Ada persoalan kadang-kadang kan, ya itu tadi saya sampaikan di awal juga, memang kadang-kadang kalau ada anak yatim memang ngeselinnya ada, itu sudah sunatullah. Kenapa? Karena memang itu adalah gudang pahalanya. Yang tidak boleh kita kasar dalam pengertian nyentil, dalam pengertian nyubit, dalam pengertian melotot, dalam pengertian kita ngomong tinggi terhadap anak yatim, itu yang tidak ada latar belakangnya. Tapi dalam proses mendidik terhadap yang bersangkutan agar yang bersangkutan lebih baik lagi, maka itu tidak jadi persoalan. Dalam rangka mendidik, dalam rangka mengarahkan, mengajari, tidak jadi persoalan. Karena Rasulullah katakan jangankan anak yatim, anak kita juga, apalagi kalau anaknya itu misalkan sholat, disuruh sholat enggak mau, kan Rasul katakan pukullah dia kalau dia sudah berumur 9 tahun, berhak untuk dipukul, ya kan? Maka begitu pun jangan mentang-mentang duh kita mayar nyuruh sholat yang dia pakai guati amat, wong dia bareng dipukul dia pakai anak yatim, dikasari dia pakai anak yatim, tapi ke disuruh sholat guati nih misalnya hendak wong anak yatim je,
Ya nggak bisa begitu mah tetap. Kalau dalam rangka mendidik bahkan dipukul pun tidak jadi persoalan. Maknanya jangankan anak yatim Pak Bu, ya begitu. Gitu. Maksudnya begitu ya. Barangkali kalau itu dalam rangka mendidik tidak ada hukum yang berdosa di hadapan Allah, bahkan justru itu akan mendapatkan pahala dari mendidik anak yang bersangkutan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, besar sekali pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pak Bu. Masya Allah, Masya Allah. Ya Ustaz, dong kita mau redup jawab pripun ge? Ya minimal dengan sikap kita. Kalau tidak bisa dengan materi, minimal dengan sikap kita. Yaitu tadi diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsyahu ra'sah. Dilus kepalanya. Itu adalah bagian untuk melembutkan hati kita. Kalau dalam rangka mendidik, insya Allah itu tidak ada dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malah justru akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Bisa jelas Allah katakan. Ya. Wenten malih. Sampun. Lanjut nggih. Tadi dalam Quran surat Al-Maun Allah mengatakan ada yang namanya pendusta agama. Si pendusta agama ini akan Allah masukkan ke dalam neraka Ladha. Siapa pendusta agama itu yang akan dimasukkan ke dalam neraka Ladha? Yang pertama mereka yang menghardik anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang kedua apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi dibaca Pak Yujang iya. Barang di sekarang mah berus maknanya Masya Allah. Padahal dibaca sering kan ya Bu ya? Insya Allah dibaca. Nah, kalau kita pahami isinya Masya Allah. Kadang-kadang kita suka nyengir dewek lagi baca Quran. Pugu ayat Adam, pugu ayat siksa, cengar cengir. Itu maknanya. Padahal Allah sudah katakan. Yang kedua yang dikatakan dengan pendusta agama itu adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang artinya dan mereka yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Maknanya beda. Lihat kalimatnya. Bukan tidak memberi, tetapi dia tidak menganjurkan. Ya, beda kan? Memberi dengan tidak menganjurkan. Itu dua perbuatan yang berbeda. Itu dua amaliyah yang berbeda. Apalagi yang tidak memberi mah. Yang tidak menganjurkan saja Allah ancam dengan neraka Ladha yang dinamakan orang tersebut dengan pendusta agama. Menurut Quran surat Al-Maun, mereka itu tidak memerintahkan untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yakni tidak menganjurkan, tidak nyuruh orang lain untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Na'udzubillah subhanahubillah ibn dzalik. Maksudnya sih bagaimana Pak Haji Ujang kalau saya ingin mendapatkan pahala dari perbuatan itu? Ini bisa ketika kita kalimatnya menganjurkan memberi makan, bisa kita dengan bersedekah makan, bisa kita dengan cara memberi pekerjaan kepada yang bersangkutan, bisa kita mengajak yang bersangkutan, bisa juga kita menyuruh orang kaya, orang yang punya untuk memberikan. Begitu maksudnya. Bapak-bapak mungkin ya kita mau boro-boro kena anak yatim Pak Haji Ujang, kena kita ge susah. Anaknya punya, mantunya punya. Maka itu kita kalau tidak menyuruh anak kita, famili kita menganjurkan tadi, maka kategorinya masuk dalam kategori pendusta agama. Jelas maknanya. Masya Allah. Kadang-kadang ini jelas Allah katakan dalam firman-Nya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yakni mereka yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin.
Bahkan ibu, bagi orang-orang yang tidak pernah memerintahkan orang lain untuk menafkahkan atau menganjurkan orang lain untuk memberikan yang berbentuk makan, baik sedekah, infak ataupun zakat, maka dia akan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. Dan dalam ayat yang lain Allah katakan ibu, siksanya sangat dahsyat di hadapan Allah. Ini dalam Quran surat Al-Haqqah ayat yang ke-30 sampai dengan 37, di mana ancamannya sangat jelas. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuduhu faguluhu. Allah katakan, Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kalau kita ngelihat orang punya, kita tidak berani menyuruh dia untuk, kalau ada anak yatim, coba situ bantuin tuh pakaiannya tak, coba situ pakai makannya tak. Iki maning umama makanan sampai kebuang-buang, anak yatim mah boten mangan. Kotenku ya, emas saya masih gede rantai kapal misalkan, anak yatim boten sekolah, boten dibantu, niku arane uang sing diarane tidak menganjurkan untuk memberikan makan. Maka ancaman dari Allah dalam Quran surat Al-Haqqah dikatakan, huduhu faguluhu, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Bagaimana tuh, coba contohkan Kang Pudin. Pegang dia, ya, lalu kemudian kata Allah, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Berarti ke atas kan, diikat nanti di akhirat, bukan dunia. Di akhirat mah aman-aman saos nggih. Niki mah di dalam akhir. Kan kula sedanten insyaallah bangkit beranung nggih. Ayo ning akhirat. Ayo. Di sini-sini amat jawabnya nggih. Insyaallah. Nggih. Nih Allah katakan ya di sini, khuduhu faguluhu, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Ini Al-Haqqah ayat 30-nya. Lalu dilanjutkan ayat 31-nya. Apa kata Allah? Summal jahima sallu, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Mendengarnya aja merinding Kang Pudin sampai segitu. Masya Allah, Allah katakan di sini, summal jahim sallu, maka giring dia, masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang apinya menyala-nyala. Lalu dilanjutkan, itu ayat 31-nya. Ayat yang ke-32-nya Allah katakan, tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dira'an fasluku, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maknanya sinten niki? Wong sing boten mengasihi anak yatim, orang fakir miskin, sing derebe tapi boten pernah pisan memberikan, ikut atau juga tidak pernah menganjurkan, maka Allah katakan belenggu dia, ikat dia tangannya di dalam lehernya, giring dia ke dalam neraka, lalu lilit dia dengan tali yang panjangnya, kata Allah, dikatakan sampai dengan 70 hasta. 70 hasta itu seberipun nih kok Kang? Kalau sehasta itu seberapa Pak RT? Sehasta itu ukurannya, kalau hastanya akhirat mungkin 1 mil, karena dikatakan nanti langit itu akan didekatkan seumpama kami dari mil. 1 mil itu adalah 1 kilo. Maka ada ulama Hanafiyah itu mengatakan 1 hasta itu, kalau ukuran kita kan sehasta itu semeter, padahal menurut hitungan syariat 1 hasta itu sama dengan 1 kilo. 1 kilonya akhirat itu bayangkan, karena 1 harinya akhirat itu sama dengan 500 tahun hidup di dunia. Itu setengah harinya. Kalau 1 harinya berarti 1000 tahun. Bayangkan oleh kita, na'udzubillah, bagaimana panjangnya itu tali yang melilit bagi orang-orang yang tidak pernah memerintahkan orang lain untuk berzakat, berinfak dan bersedekah, maka dia akan dililit dengan tali yang panjangnya 70 hasta. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan.
Lalu dilanjutkan dalam ayat 33-nya, innahu kana la yu'minuna billahil azim, kata Allah, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kenapa dia sampai begitu dahsyat siksa dari Allah? Karena dia tidak beriman kepada Allah dan dia tidak pernah menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Na'udzubillah. Katuran dibuka malih mungkin Qur'annya. Al-Haqqah ayat 30 sampai dengan 37 itu jelas dikatakan di sana. Orang yang tidak pernah menganjurkan Allah ancam. Allah ancam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Tetapi dalam beramal, begitupun ketika kita menganjurkan, begitupun ketika kita memberikan, maka ada kaidahnya, ada akhlaknya. Akhlaknya apa? Dalam memberikan infak, dalam memberikan sedekah, dalam menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Ada akhlakiyahnya agar amaliyah itu diterima oleh Allah. Apa akhlaknya? Yang pertama tentu husnun niatnya harus ikhlas li a'la kalimatillah. Kan waduh, apalagi lamun di komplek-komplek mah Bu, jangankan nyumbang gede-gede ning masjid, nyumbangnya boten gede kadang-kadang mah 100.000 tapi kedengeran sampai 7 pengkolan di sana. Iya, Masya Allah. Niku khawatir na'udzubillah. Kenapa? Karena itu khawatir niatnya jadi nyimpang. Niatnya bukan karena Allah. Kalau sudah niatnya bukan karena Allah, maka bukan mendapatkan pahala, justru adab Allah yang akan ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian ketika kita melakukan perbuatan seperti itu tadi, menyuruh orang untuk berbuat baik, menyuruh orang untuk berinfak, berzakat dan bersedekah, maka tidak boleh perbuatan itu kita senantiasa sebut-sebutkan. Ya wajar we bayar tema gelem ke sedekah infak, wajar we bayar tema gelem ke masjid. Oleh kita pun ngajari. Sing ngomong mekoten niku maka boten antuk pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah. Misalkan Kang Udin pagi-pagi di rumah tiba-tiba ada orang musafir tuh apa kalau musafir apa sih Pak RT kalau assalamualaikum gitu tuh apa beriman datang mening grieu kula sedanten ge. Ini kan dalam rangka memberikan makan kepada fakir miskin. Wenten sing rawuh ning grieu assalamualaikum dengan berbagai macam yang dia lakukan, entah pura-pura atau apalah. Datang mening grieu. Barangnya kita ngasihnya nggak gede lagi, cuma 1.000 perak. 1.000 perak barang di deleng masih sehat. Wong sirma masih sehat, jiwis mengkonon. Pegawe geus sing bener. Dikasih mah dikasih tapi kitanya ngedumel, maka hilang pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Koten maksudnya. Nggih. Karena kenapa? Jangan disebut-sebut, jangan juga menyakiti perasaan orang yang diberinya. Lamun baik kita teh mau ngasih, ya ngasih sudah. Adapun dia sehat atau tidak, farudduhu ilallah. Kembalikan kepada Allah, itu mah dosa dia dengan Allah. Dia masih sehat, barang di deleng dia masih sehat. Sehat beneran jak waringkas. Kita baru mengasih 10.000 misalkan. Ngegendeng ning ati, barang di deleng dia masih sehat. Enggak usah diinget-inget. Itu mah dosa dia dengan Allah. Perbuatan kitanya tetap menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia jalan ning PCI itu wenten lampu merah. Ya kan? Wenten sing apa kan? Aku tak mau kalau napa Bu lanjutannya Bu? Coba Bu lanjutakan Bu. Aku tak mau kalau aku di padahal manis mah benernya. Luar gelem Pak. Masya Allah. Wenten ku sing amen, koten ku ya. Wenten sing amen, golek lewat koten ku. Bang di deleng prigel wae mah koten ku ya. Wis dikasih wis 10.000 yung sirep ya.
susu mesum be wonge. Tidak usah kita berbicara seperti itu. Kalau kita mengeluarkan kalimat seperti itu, hilang pahalanya kita. Sudah, itu mah hak dia dengan Allah. Hak dia dengan Allah, urusan dia dengan Allah. Ada datang kepada kita, kalaupun kita tidak mau ngasih, sampaikan dengan bahasa yang baik. Punten ya Bapak, punten. Wis ora hormati wis merana baik. Masya Allah, itu bukan akhlak sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kalau kita seperti itu diancam oleh Allah dengan kalimat orang-orang wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang-orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Niki kadang-kadang singkatah niki ulah dan niki. Lamun benten sing orang beriman, boten apa-apa iku makaturan dhewe ke saos. Terserah, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita mah amal soleh. Itu Pak Bu yang 1000 itu, jangan-jangan itu yang ke bawah meninggal. Betul. Kalau Bapak punya uang 1 miliar Kang Pudin di dokoning bank deposito, Kang Pudin meninggal, itu harta milik siapa? Anak keturunan, beres kan? Beres. Ibu-ibu drebe picis 5 juta sering suami neko di rekening bank, suaminya meninggal, itu harta jadi milik siapa Kang Pudin? Istrinya sama suami yang barunya. Betul tidak? Masya Allah. Tapi ketika kita memberikan 1000, 2000 kepada orang seperti itu, maka hakikatnya itu idza matabni Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah, kita sudah meninggal pun itu akan terus ngalir ke alam barzakh kita. Masuk di sini ada kotak tuh. Barang di dalam rokok, waduh anak kebicis ki 55.500. Ini sing mancing merokok. Cocok karo wong ka anak gua. Nggih. Nah, kautan niku. Padahal kalau kita masukkan ke situ dipakai bayar listrik di sini, hakikatnya wakif kita. Ngalir terus. Ini. Dari mana ini? Urunan Pak Jojang 10.000 sebulan. Itu yang 10.000 itu milik kita, itu harta kita itu. Kenapa? Karena itu akan kita temui nanti di akhirat. Kalau yang kita pakai, yang kita makan cuma akan jadi saksi sepitek. Yang kita simpan akan menjadi warisan keluarga. Bisa jadi itu menjadi sumber pertengkaran keluarga. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka yuk ikhtiar kita, jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang mendustakan agama. Wong sampun 9:30, cepek kiai lamun ngaji aja lebih sing sejam, sing ngomong mah enak, sing ngedenger mah ngantuk. Alhamdulillah. Boten antuk apa-apa ge sing riki mah boten apa-apa. Sing penting duduk ge insyaallah menjadi saksi nanti di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi baru 2 sikap, yang berikutnya nanti kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, umur yang panjang dan kehidupan yang semakin barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.